Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai soal dari paket uji kompetensi keahlian tahun pelajaran 2002-2003 paket 4 mengenai konfigurasi di Mikrotik ya. Untuk soalnya seperti ini. Oke, dan kali ini sudah dirangkum ya di Word. Nanti setiap konfigurasi akan ditandai selesai dengan warna merah jika sudah selesai ya. Oke, kita langsung aja sebelum memulai. Pertama kita konfigurasikan di Winbox-nya ya. Kita buka dulu Winbox-nya. Oke, nah ini udah ada tampilan seperti ini. Jika ada tampilan seperti ini di awal konfigurasi di Nightbird, kemudian IP address identity-nya sudah ada, berarti ini kita harus reset terlebih dahulu ya, dengan cara klik di sini di IP address atau di MAC address sama, klik connect. Nah, kemudian kita reset dulu konfigurasi sebelumnya dengan cara masuk ke sistem, kemudian reset configuration. Klik yang no default configuration, klik reset configuration, dan kita klik yes untuk reboot. Nah, kita tunggu sampai selesai reboot. Nanti keluar sendiri ya. Baik, ini udah tampil ya untuk Nightbird-nya. Di sini sudah ada tampilan MAC address, IP address dan identity-nya. Untuk terutama untuk IP address-nya ini udah 00. Oke, baik, jika sudah 00 ini berarti konfigurasinya sudah 0 ya. Jadi kita tinggal konfigurasi, klik connect. Nah, kemudian setelah itu kita kasih nama identity-nya ya, supaya nanti ada nama di sini dan nanti di awal tampilan yang tadi itu ada nama identity atau konfigurasi dari Routerbird atau Winbox-nya ya. Untuk identity masuknya ke sistem, kemudian klik identity. Nah, di sini kita kasih nama saja. Misalkan namanya UKK TKJ misalnya. Ya, untuk identity-nya seperti ini, klik apply dan OK, maka namanya akan berubah ya di toolbar atas ini. Nah, kemudian langkah selanjutnya setelah ini terkonfigurasi, karena kita akan mengkonfigurasikan 3 header di sini ya. Pertama untuk WiFi router, kemudian jaringan internet, dan kemudian jaringan lokalnya ya. Oke. Pertama kita akan konfigurasi untuk header satunya terlebih dahulu. Namun sebelum konfigurasi kita kasih penamaan dulu supaya gampang kita mengkonfigurasinya dengan cara masuk ke interface ya. Kemudian untuk header 1, header 2 dan header 3 atau WLAN 3 kita akan kasih penamaan dulu ya. Ini ada keterangan R di sini berarti udah running, udah terhubung di portnya. Nah, kita kasih nama dulu untuk header 1 dengan cara klik 2 kali di header 1. Kemudian kasih nama header 1 strip internet. Oke, klik OK. Kemudian untuk header 2-nya klik 2 kali header 2 strip lokal misalnya. Klik apply dan OK. Nah, kemudian kita juga akan mengaktifkan untuk WLAN 1 ini. WLAN 1 ini kita klik di WLAN-nya, checklist yang warna biru ini ya. Tanda betul ini diklik, kemudian kita klik 2 kali dan masuk di tab general, kasih saja nama WLAN 1 strip hotspot. Oke. Nah, selanjutnya karena kita masih terhubung di interface-nya, kita langsung saja konfigurasikan untuk wireless-nya ya.
Untuk wireless di sini ada di tab wireless. Nah, kita kasihkan konfigurasinya. Pertama di modenya kita pilih AP bridge. Kemudian untuk bandnya kita pilih 2 GHz BGN. Nah, kemudian SSID di sini ya. SSID di sini soal meminta memasukkan namanya. Nah, ini untuk nomor 12 ya. Jadi kita kasih nama peserta @proxy UKK. Oke. Nah, nama peserta proxy UKK. Nah, ini nantinya diganti nama pesertanya oleh nama kalian ya, nanti ketika UKK. Nah, setelah itu selesai, kemudian kita klik apply dan oke. Nah, oke, untuk konfigurasi di header 1, header 2, dan WLAN 1 kita sudah kasih penamaan terlebih dahulu dan konfigurasi di WLAN 1-nya. Langkah selanjutnya adalah kita membuat IP address untuk jaringan internetnya dengan cara masuk ke IP, kemudian pilih DHCP client sini, kemudian klik tanda plus di sini ya. Nah, untuk interface-nya karena kita akan mengkonfigurasikan header 1, jadi untuk interface-nya kita pilih yang header 1 internet. Nah, ininya biarkan saja DNS dan peer NTP-nya ya. Kita akan checklist semuanya, kemudian klik apply dan oke. Nah, kita tunggu di sini statusnya sampai bound. Nah, kita sudah dapat IP address dari ISP ya. Ini untuk DHCP client ya. Untuk melihatnya kita bisa masuk ke IP, kemudian address. Nah, di address list ini kita sudah menjawab beberapa pertanyaan yang tadi di soal ya. Ini IP address yang diberikan oleh ISP ya. Nah, kita lihat ke soal. Yang pertama SSID kita sudah buat ya, kita tandai warna merah di sini. Kemudian untuk konfigurasi jaringan internetnya, IP address-nya sudah kita buat tadi, berarti nomor 4 sudah terjawab. Default gateway pun sudah terjawab. Kemudian DNS untuk WP routernya secara otomatis DNS-nya sudah juga diberikan oleh internet ya atau ISP-nya ya. Nah, kemudian kita selanjutnya akan membuat NTP. Nah, NTP juga tadi secara otomatis sudah dibuat ketika kita konfigurasi DHCP client. Untuk memastikan NTP ini lebih ke clock atau jam ya. Karena itu kita bisa buka konfigurasi di sistem, kemudian clock. Nah, clock ini, nah secara defaultnya seperti ini ya. Nah, untuk time zone-nya kita akan atur yang awalnya manual, kita pilih yang Asia ya, Asia garis miring Jakarta ya. Kita pilih yang Asia Jakarta. Nah, ini kalau kita klik apply otomatis dia akan plus 7 ya, kode untuk Jakarta ini. Kemudian klik OK. Nah, berarti kita sudah juga menjawab yang nomor 2, NTP-nya yes. Nah, kemudian untuk nomor 3 yaitu web proxy dengan change administrator nama peserta sekolah.sch.id. Untuk masuk ke web proxy nomor 3 ini, kita masuk ke IP, kemudian pilih web proxy. Nah, untuk web proxy ini kita pertama klikkan enable, kemudian change administrator. Ini yang akan kita rubah namanya ya sesuai permintaan soal, yaitu nama peserta SCH ID ya. Kita masukkan ke sini. Oke. Nah, setelah kita masukkan, nah oke, nantinya nama peserta ini kalian ganti dengan nama kalian sendiri ya. Kemudian untuk change on disk-nya kita centang juga. Nah, seperti ini. Port biarkan saja, SRC address juga biarkan saja. Nah, setelah ini selesai konfigurasinya dari awal enable, kemudian change administrator diisi dengan nama peserta sesuai keinginan soal, dan kita pilih yang checklist change on disk-nya. Kemudian kita klik apply dan oke ya.
Oke, sampai sini kita sudah membuat konfigurasi untuk web proxy-nya. Nomor 3 kita sudah selesai ya. Nah, kemudian kita akan membuat jaringan lokal ya. Jaringan lokal di sini diminta IP address-nya 192.168.101. Oke, kita buat jaringan lokalnya terlebih dahulu, yaitu ada di menu address list. Kita klik tambah. Nah, masukkan IP address sesuai permintaan soal, yaitu 192.168.100.1/25 ya. Kemudian untuk interface-nya pilih yang header 2 lokal, karena ini konfigurasi jaringan lokal. Klik apply. Nah, ini otomatis untuk networknya. Kemudian oke. Nah, ini sudah menjawab soal untuk nomor 6 ya. Kemudian soal meminta DHCP pool sebanyak 99 klien. Berarti kita harus membuat DHCP poolnya sebanyak 99 klien ya, dengan cara masuk ke IP, kemudian kita pilih yang DHCP server. Nah, di DHCP server kita pilih yang DHCP setup, klik, kemudian kita pilih yang header 2 lokal. Klik next, next, next. Nah, ini untuk address to give out, ini DHCP poolnya ya. Karena soal memintanya 99 klien, berarti awalnya dari 2 ya, otomatis ininya berarti udah 100 ya, sampai 100 ya. Nah, karena 2 sampai 100 itu 99. Klik next, DNS servernya biarkan, DNS-nya juga biarkan. Oke, selesai ya. Berarti kita sudah menjawab DHCP pool sebanyak 99 klien. Oke, kemudian kita akan membuat firewall agar IP address dari 192.168.102 sampai dengan 50 tidak bisa ping ke router ya. Oke. Nah, untuk ini nomor 8, caranya kita masuk ke IP. Ini akan mengatur di firewall ya. Klik IP, kemudian pilih yang firewall. Nah, setelah masuk di firewall ini, kita masuk ke address list terlebih dahulu. Oke. Nah, untuk address listnya kita pakai IP address yang sesuai permintaan soal ya di sini nantinya. Nah, untuk name-nya karena permintaan soal itu tidak dapat ping ke router. Kita kasih nama saja ini bebas ya penamaannya. Ini supaya mudah, kasih nama aja no ping router. Ya. IP address-nya yaitu dari mulai 192.100 sampai 50 ya. Nah, ini kita masukkan di address-nya. Oke, nah, oke selesai ya. Jadi kita kasih address list-nya dulu, kemudian klik apply, setelah sudah klik OK. Kemudian kita masuk ke filter rules. Nah, di filter rules ini klik tambah. Nah, kemudian di generalnya kita pilih yang input ya. Kemudian protokolnya kita pilih yang CMP. Kemudian di advance ya, tab advance ini SRC address listnya kita pilih yang no ping router tadi ya. Setelah itu kemudian action ya, di tab action ini pilih yang drop karena kita akan mengkonfigurasi supaya tidak bisa ping ya. Klik apply dan oke. Oke, ini selesai untuk soal nomor 8-nya ya. Kita tandai saja warna merah. Kemudian yang kedua ini sama, buat firewall agar dari IP address 192.168.100.151 sampai dengan 100 tidak dapat ping ke klien. Oke, caranya sama seperti tadi ya. Ini supaya lebih mudah saja. Pikan, kemudian kita masuk ke address list dulu. Klik tambah. Nah, di sini
kan keterangan soalnya tidak dapat ping ke klien wireless ya. Berarti no ping client gitu aja ya. No ping client. Oke. Nah, IP address-nya tadi sesuai keinginan soal dari mulai 51 sampai dengan 100 ya. Ini ya. Oke. Kemudian kita klik apply. Kita klik apply, sorry di sini apply-nya. Klik apply dan oke ya. Masuk ke filter rules kembali. Kemudian kita pilih tambah ya. Sama seperti tadi di general, chain-nya kita pilih yang input, kemudian protokolnya pilih yang ICMP. Nah, kemudian advance-nya kita pilih yang tadi kita buat di address listnya ya, yaitu no ping client. Nah, seperti itu. Nah, setelah itu kita masuk ke actionnya sama, drop, klik apply dan oke ya. Baik, untuk ini sudah selesai. Nah, kita akan membuat batasan dulu ya di NAT-nya. Untuk NAT ini karena kita akan menghubungkan ke internet, enter 2-nya kita pilih NAT, klik tambah, kemudian general, di chain-nya kita pilih yang src NAT, kemudian kita pilih out interface-nya. Out interface-nya karena ini sumbernya dari header 1 internet, kita klik header 1 internet, kemudian action ya, actionnya langsung ke masquerade ya, kemudian kita pilih apply dan oke ya. Nah, ini untuk NAT-nya. Oke, sampai sini seharusnya sudah bisa terhubung ke internet ya, betul ya, ini sudah bisa terhubung ke internet. Cara cek terhubung ke internet atau tidak ya, kita mudah saja bisa menggunakan new terminal di sini, atau enggak kita bisa menggunakan CMD di komputer dengan cara klik window dan R, klik CMD, kemudian oke ya. Coba kita ping dulu ke IP-nya Google ya, ping 8.8.8.8 ya, klik enter. Oke, udah replay, berarti sudah terhubung ke internet ya. Selanjutnya kita buka soal kembali. Nah, untuk wireless IP agar tidak ping ke klien sudah kita buat. Kemudian ini sampai wireless kita sudah buat. Kemudian nomor 10 buat rule agar setiap akses router tercatat di logging dan tersimpan di disk. Oke. Untuk membuat rule ini sama, masih di firewall ya. Oke, nah jadi masih di firewall ini. Kita masukkan di file rule ya. Untuk file rule ini kita klik tambah, kemudian di generalnya di sini pilih yang input ya. Kemudian kita langsung ke action. Action di sini kita pilih yang log ya. Kemudian klik checklist log, kemudian klik apply dan tambahan satu lagi log prefix. Log prefix ini kita kasih nama aja, misalkan router access ya. Klik apply dan oke. Nah, ini sudah kita buat di file terusnya. Kemudian karena ini logging, kita masuk ke login juga ya, dengan cara masuk ke IP kemudian pilih yang login. Oh ya, maaf, masuk ke sistem, pilih yang login. Nah, kemudian di rulesnya kita klik tambah. Nah, prefix yang tadi kita buat ya, yaitu akses router ya. Kalau nggak salah router akses yang ini kita bisa kopikan, pindahkan ke sini yang tadi ya. Prefixnya kita masukkan, paste, kemudian disk
actionnya di disk. Maksud di sini disk ini untuk tersimpan semua kegiatan yang kita lakukan ada di lognya. Klik apply dan oke. Nah, ini untuk mengeceknya tinggal kita masukkan saja ke log ya. Log ini yang di sini di menu utama, ketik log. Nah, ini semua kegiatan akan nanti munculnya di sini. Ya. Ya. Oke. Baik, kita sudah menyelesaikan soal yang nomor 10 sekarang. Tandai. Kemudian kita akan membuat jaringan wireless. Untuk masukkan jaringan wireless, kita buat dulu IP address-nya di address list. Oke, kita dari awal. Kita masuk ke IP, kemudian address. Nah, ini baru ada 2 yang terkonfigurasi. Sekarang kita buat IP address untuk ke jaringan WLAN 1 hotspot dengan cara klik add, masukkan IP address sesuai permintaan soal yaitu 192.168.200.1/24. Nah, untuk interface-nya pilih yang WLAN hotspot, klik apply dan oke nantinya ya. Nah, sesuai permintaan soal yaitu yang ini ya. 201/24. Oke, baik. Kita sudah menyelesaikan soal nomor 11. Ya. Kemudian kita juga akan membuat DHCP poolnya sebanyak 99 klien. Ini sama dengan Ender 2, itu dengan cara kita mengkonfigurasi DHCP server. Dengan cara masuk ke IP, kemudian pilih yang DHCP server. Nah, DHCP server ini seperti ini, klik DHCP setup. Pilih yang interface-nya yang WLAN 1 hotspot, klik next kembali, next. Nah, di sini untuk default-nya karena dimintanya adalah 99 klien ya. Sama seperti sebelumnya, berarti dari 2 sampai dengan 100 ya. Oke. Ini DHCP pool-nya ya. Klik next. Oke, selesai ya. Ini sudah kita mengkonfigurasi untuk WLAN hotspot. Kemudian apalagi? Nah, ini. Nah, kita otomatis tadi sudah membuat 99 klien ya. Kita kasih tanda dulu warna merah di sini. Oke, sudah beberapa soal yang kita jawab. Selanjutnya kita akan membuat radius ya. Radius yaitu 20 akun hotspot secara random di radius. Nah, cara untuk membuat radius ini, pertama kita masuk dulu ke hotspot ya. Masuk ke IP, kemudian hotspot. Nah, kita konfigurasikan dulu hotspot setup-nya. Dengan cara klik hotspot setup, pilih WLAN 1 hotspot, kemudian pilih next. Masuk network-nya kita unchecklist, hilangkan checklist-nya, klik next. Nah, ini otomatis 99 klien. Nah, next. Nah, ini juga next. DNS servernya kita next saja. DNS name-nya ini untuk nanti URL ketika tampil di login di hotspot ya. Kita kasih nama saja misalkan ukk-tkj.com. Ini bebas ya, hanya penamaan saja. Tapi jangan sampai ada spasi kosong ya. Jadi harus terhubung semuanya. Entah itu pakai strip, underscore ataupun titik. Klik next. Nah, kemudian ini untuk passwordnya. Nah, ini ketika login biasanya minta password. Kita kasih saja nama biar mudah diingat ya. Misalkan admin di sini. Oke, klik next dan sukses, berhasil. Oke. Nah, untuk membuat radius, kita masuk ke server profile ya, masih di hotspot. Klik yang ini sudah kita konfigurasi tadi ya. Ada ukk-tkj.com, klik 2 kali. Kemudian di radiusnya kita centang ya. Centang di radius. Kemudian klik apply dan oke. Nah, setelah ini selesai, di sini juga di menu utama di sini ada tampilan beberapa menu. Kita pilih juga yang radius di sini. Kita tambahkan plus di radius ini karena kita akan mengkonfigurasi hotspot. Kita centang hotspotnya. Kemudian ini untuk address. Address ini sebenarnya bebas ya. Nanti akan kita gunakan untuk user manager. Nah, karena ini supaya kita mudah mengingatnya,
kita masukkan saja IP address yang sama dengan header 2, juga nggak masalah ya. Header 2 itu kan 192.168.100 kemudian titik 1 ya. Protokolnya UDP, secretnya ini secret sebenarnya bebas kita masukkan, cuma nanti akan berkaitan dengan konfigurasi kita di user manager. Kita masukkan saja sebagai contoh, kita masukkan misalkan admin. Nah, boleh juga menggunakan angka ya, ini 123 misalkan, atau 12345 juga silahkan. Setelah ini selesai, kita klik apply dan oke. Nah, kita sudah membuat konfigurasi radiusnya. Baik, langkah selanjutnya adalah kita akan mendownload dulu package, yaitu user manager, agar nanti secara random atau secara otomatis kita membuat 20 akun user. Dengan cara kita perhatikan dulu di awal, untuk tampilannya seperti ini ya. Di atas toolbar itu ada keterangan versi. Di sini ada versi 6.49.7 OnHub AC2 ARM. Oke. Untuk lebih jelasnya kita bisa masuk ke sistem. Kemudian kita pilih yang resource. Nah, ini lebih jelasnya dari paling bawah ya. Arsitektur name ARM, kemudian versinya 6497 stabil. Ini dari routerboard atau Winbox dari yang ada di sini. Nanti pasti berbeda juga dengan versi yang kalian konfigurasikan. Jadi harus dilihat baik-baik ininya ya, sesuai nama. Setelah kita tahu namanya di sini versinya 6497, langkah selanjutnya kita buka internet. Itu dengan cara buka browser, kita klik mikrotik.com. Nah, ini udah ada. Oke, nah mikrotik.com ini kita pilih yang software ya. Nah, software ini kita akan mendownload versi package ya, sesuai yang tadi versinya. Masuk ke download arsip. Nah, kemudian di sini pilih yang sesuai versi tadi. Versi tadi itu 6497. Berarti kita juga harus mendownload yang sama, 6497. Oke. Nah, ini ya. 6497. Oke, setelah diklik di bawahnya ada beberapa yang bisa kita install. Nah, kita cari yang all package ARM. Nah, ini ya. Nah, nanti jangan sampai tertukar ya untuk yang mendownloadnya. Jika versinya ARM itu di sini ada dua pilihan yang mirip-mirip ya, yaitu ARM saja dan yang ARM 64. Kita pilih yang ARM saja, yaitu yang all package ARM 6497. Oke. Nah, kita download dulu ya. Untuk ini klik OK. Kemudian kita klik start download. Oke. Nah, berhasil di-download, kita cek di download. Oke, di sini sudah ya, di-download. Kita ekstrak ini ya dengan cara klik kanan, pilih WinRAR extract here. Otomatis ini akan mengekstrak. Nah, di sini ada banyak sekali ya. Nah, setelah kita ekstrak, cari yang menu user manager. Nah, ini ya, user manager 649 ARM NPK. Nah, setelah itu kita masih konfigurasi di sini. Untuk konfigurasinya kita masuk ke files ya, karena nanti akan dimasukkan datanya ke files ini ya. Dengan cara kita di tampilan files ini klik upload, di atasnya kita cari yang ARM tadi, masuk ke download, kemudian kompres, di sini cari yang user manager yang tadi ya. Nah, ini kita klik open ya. Nah, otomatis dia akan mendownload. Nah, sudah masuk di sini ya, di file di sini. Nah, untuk mengetahuinya kembali, kita juga bisa ngecek di sistem ya. Masuk ke sistem di package. Nah, ini belum terinstall kan ya, user manajernya. Nah, setelah seperti ini, kita reboot terlebih dahulu
agar instalasinya berhasil dengan cara masuk ke sistem, kemudian pilih reboot. Nah, do you want to reboot to router? Yes. Oke, kita tunggu sampai selesai untuk merestartnya ya. Nah, ini sudah tampil di menu Nightbot-nya. Kita konekkan kembali. Oke, setelah itu kita cek ya di files yang tadi apakah sudah terinstall. Nah, jika sudah terinstall dengan tepat, tampilannya nanti seperti ini ya. Di files list kan ada file yaitu user manager, dan di bawahnya harus ada juga ini ya untuk login dan database-nya. Ini udah tersimpan di sini. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita akan mengkonfigurasinya di web browser ya. Dengan cara masuk ke web kembali, new tab. Di sini masukkan IP address yang telah kita buat ya. Misalkan 168.168.100.1 garis miring userman ya. Nah, kita klik enter. Nah, tampilannya seperti ini nantinya. Untuk URL ini dari mana ya? Dari tadi yang radius ya. Jadi kita pilih kembali atau buka yang radius. Di sini klik 2 kali. Nah, ini. Jadi IP address yang ini ya yang kita buat. Kemudian kita login dengan admin saja, tidak usah pakai password. Kita pilih yang login ya. Oke, sudah masuk ke menu tampilan Mikrotik ya, user manager. Kemudian selanjutnya adalah apa saja yang akan kita konfigurasi. Di sini ada 3 yang akan dikonfigurasi, yaitu router, user, dan profil. Nah, untuk pertamanya kita buka yang router dulu. Nah, router di sini klik add, klik new. Nah, di sini kita kasih nama dulu ya. Untuk name-nya pilih UKKTKJ saja. UKKTKJ. IP address-nya kita samakan dengan IP address ini. Boleh ya, 192.168.100.1. Nah, untuk waktunya, time zone-nya karena kita ada di Indonesia, jadi kita pilih yang +7. Oke, ini ya. Kemudian kita pilih ADD. Oke. Nah, ini selesai. Kemudian kita masuk ke profil sekarang. Sebelum kita konfigurasi profil, pilih yang limitation. Di sini pilih ADD, klik new. Nah, kemudian kita kasih nama di sini limit saja. Oke. Nah, ini nggak usah diisi, klik ADD. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke profile. Klik profile. Di sini nama profilnya samakan dengan tadi saja, UKKTKJ. Klik create. Nah, sudah tampil seperti ini ya. Kemudian kita edit dulu atau konfigurasi yang unlimited profile. Di sini kita pilih yang add new limitation yang tadi kita buat ya, limit. Oke. Nah, sesuai soal, kita kembali ke soal. Itu kita akan settingnya dari mulai pukul jam 7 sampai dengan jam 16 atau jam 4 ya. Oke, di sini kita masukkan dulu 07 sampai dengan 16.00 atau jam 4 ya, 4 sore. Nah, kita klik limit, kemudian klik ADD. Nah, otomatis pengaturan waktunya sudah kita konfigurasikan. Langkah selanjutnya adalah kalian masuk ke user. Ya, user di sini kita pilih yang ADD, klik yang batch ya. Nah, kemudian
kita akan mengkonfigurasikan 20 akun hotspot. Jadi kita akan masukkan di sininya 20. User prefix-nya misalkan kita masukkan saja UKK ya. Kemudian lanjut ke username length-nya. Username length sini akan kita konfigurasi untuk nama nantinya ya, nama dan password ya. Kita masukkan saja 3. Nah, kemudian passwordnya kita samakan saja ya supaya lebih mudah dengan cara mencentangnya. Nah, otomatis untuk passwordnya akan sama dengan username. Kemudian assign profile-nya pilih yang UKKTKJ. Nah, setelah ini selesai, kita klik yang ADD. Nah, secara otomatis ini sudah kita buat 20 akun user. 20 akun user yang kita buat plus password. Nah, nanti kalian bisa cek di smartphone masing-masing ya, dengan login menggunakan username dan password yang ada di sini. Oke. Nah, nanti bisa ditampilkan untuk hasil dari username dan password yang telah kita buat, apakah sudah terhubung atau belum ke internet. Begitu ya. Oke, untuk soal nomor 14 dan 15 sudah kita buat ya. Kemudian soal yang terakhir yaitu blok firewall ya. Di firewall kita akan memblok situs linux.org, kemudian blocking filenya mp3 dan mkv. Nah, caranya gimana? Ini untuk nomor 16 dan 17 kita masuk kembali ke sini. Kita masuk ke web proxy dengan cara klik IP kemudian web proxy. Oke. Nah, ini udah kita konfigurasikan sebelumnya ya, untuk soal sebelumnya. Ini udah biarkan seperti ini. Kita pilih yang akses sekarang, akses ya. Nah, namun sebelum ke sini kita harus dulu masuk ke firewall ya untuk membatasinya. Dengan cara mengklik IP kemudian pilih yang firewall. Nah, untuk membloknya kita masuk ke NAT ya. Kemudian setelah di NAT ini kita masukkan plus ya. Pilih plus di sini di NAT rule-nya, kemudian untuk chain-nya kita pilih yang DST-NAT ya. DST-NAT, kemudian untuk protokolnya kita pilih yang 6 TCP saja, yang ini. Dan untuk memblokir kita pilih ke DST port yang ini. DST port ini kita klik. Nah, setelah diklik di sini karena kita akan memblok HTTPS, jadi untuk port HTTPS itu adalah 443. Jika yang dibloknya adalah HTTP yaitu portnya 80. Namun di sini kita akan menggunakan yang 443 portnya ya. Nah, selanjutnya masuk ke action. Nah, action di sini pilih yang redirect ya. Redirect, kemudian kita masuk ke to port. To port ini kita pilih port sesuai yang ada di web proxy-nya ya. Itu masuk ke sini web proxy. Nah, kemudian portnya yang 80 sesuai ini portnya. Kita samakan port 80. Klik apply dan oke. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian sekarang baru kita masuk ke web proxy, pilih yang akses. Nah, akses di sini kita akan membatasi web apa saja yang akan kita blok di sini. Dengan cara masuk ke plus ini ya. Kemudian kalau untuk web kita masuknya ke DST host ya, di sini. Nah, untuk membloknya karena soalnya meminta kita memblok linux.org. Jadi kita pertama masukkan dulu bintang www.linux.org, kasih tanda bintang kembali ya di belakangnya supaya semua file yang berhubungan dengan linux.org kita blok, jadi nggak bisa dibuka. Kemudian actionnya kita pilih yang deny saja ya. Klik apply dan oke. Nah, ini untuk soal nomor
16 sudah kita selesaikan. Kemudian soal selanjutnya nomor 17, kita blok MP3 dan MKF. Oke, dengan cara klik tambah di sini. Nah, khusus untuk file format extension, kita pilihnya yang path ya, yang path sini. Nah, kita masukkan blok yang file yang akan kita blok dengan cara memasukkan bintang kembali titik MP3 tadi itu ya. Nah, kemudian actionnya pilih yang deny. Nah, sorry, di sini pakai juga bintang terakhirnya gitu. Klik apply dan oke. Satu lagi sama dengan MP3, kita akan memblok MKF, masuknya ke path. Di sini kasih bintang titik MKV bintang. Oke. Selanjutnya kita klik deny. Ya. Nah, kita klik apply dan oke. Baik, 3 konfigurasi sekaligus kita sudah buat. Nah, jika setelah kita buat, kita kasih keterangan juga bahwa ini sudah kita konfigurasi. Nah, selanjutnya kita cek nih, apakah benar Linux ORG ini sudah kita buat ya. Dengan langsung saja kita buka ke sini ya, buka linux.org. linux.org. Nah, kita cek apakah benar sudah terblok atau belum ya. Oke. Nah, ada keterangan situs tidak ditemukan. Oke, sekian tutorial kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.